Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran studi kasus dan analisis performa media sosial bersama saya, Ekion Medora. Akan belajar tentang pentingnya melakukan analisis performa media sosial untuk mendukung bisnis atau personal branding kita. Dengan analisis yang tepat, kita bisa meningkatkan jangkauan, keterlibatan, bahkan penjualan melalui media sosial. Yuk, kita mulai. Mengapa analisis performa media sosial itu penting? Dengan melakukan analisis, kita bisa mengetahui seberapa besar dampak media sosial terhadap pencapaian tujuan kita, baik itu brand awareness atau bahkan penjualan. Analisis ini membantu kita melihat area yang bisa ditingkatkan dan strategi apa yang paling efektif dalam berinteraksi dengan audiens. Nah, setelah tahu pentingnya analisis, mari kita lihat metrik-metrik utama yang biasa digunakan untuk mengukur performa media sosial. Beberapa metrik utama yang sering digunakan dalam analisis media sosial adalah reach dan impression, yang menunjukkan jangkauan dan penayangan konten kita. Ada juga engagement rate yang mengukur seberapa relevan konten kita melalui jumlah like, komen, dan share. Selain itu, kita juga bisa melihat click-through rate atau conversion rate untuk mengetahui berapa banyak audiens yang tertarik ke website kita atau melakukan pembelian. Dengan memahami metrik ini, kita bisa melihat bagaimana respons audiens terhadap konten kita. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis konten yang biasanya efektif untuk menarik perhatian. Jenis konten yang kita buat memiliki peran besar dalam menarik perhatian audiens. Misalnya, foto dan video sering kali lebih disukai karena lebih menarik. Dengan mencoba berbagai jenis konten, kita bisa mengetahui mana yang paling sesuai dan memiliki dampak besar terhadap audiens kita. Selain jenis konten, performa video juga menjadi salah satu elemen penting. Mari kita bahas lebih lanjut tentang performa video dan konten buatan pengguna atau UGC. Video adalah salah satu jenis konten yang sangat populer di media sosial. Kita bisa mengukur performanya melalui jumlah penayangan atau video views dan conversion rate. Selain itu, user generated content atau UGC juga sangat penting. Konten yang dibuat oleh pengguna seperti review atau postingan dengan hashtag khusus membantu menciptakan kepercayaan dan keterlibatan yang lebih besar. Sekarang kita tahu pentingnya UGC. Mari kita bahas bagaimana kita bisa mengenal audiens dan juga melihat strategi dari kompetitor untuk mengembangkan strategi media sosial kita. Analisis audiens membantu kita memahami preferensi mereka, kapan waktu terbaik untuk posting, serta demografi seperti usia atau lokasi. Selain itu, kita juga bisa mempelajari strategi kompetitor untuk melihat tren atau peluang yang bisa kita manfaatkan. Dengan memahami audiens dan mengamati kompetitor, kita bisa menyusun strategi yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain memahami audiens dan kompetitor, penting juga untuk mengetahui perasaan atau persepsi audiens terhadap merek kita. Yuk kita bahas tentang analisis sentimen dan feedback. Analisis sentimen membantu kita mengetahui bagaimana perasaan audiens terhadap merek kita. Apakah mereka merespons secara positif, negatif, atau netral? Feedback dari komentar atau pesan pribadi juga sangat berharga untuk pengembangan merek kita. Dengan mengetahui sentimen ini, kita bisa menyesuaikan strategi agar lebih relevan dan menjaga hubungan baik dengan audiens. Sekarang, mari kita bahas pengaturan KPI atau Key Performance Indicators yang membantu kita memonitor performa media sosial secara keseluruhan. KPI atau Key Performance Indicators adalah metrik utama yang digunakan untuk memantau kesuksesan di media sosial. KPI seperti engagement rate atau konversi dari media sosial membantu kita tetap fokus pada tujuan utama dan memastikan strategi yang dijalankan memberi dampak positif. Setelah KPI ditentukan, kita perlu menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan agar bisa dievaluasi lebih lanjut. Pelaporan performa media sosial adalah cara kita memantau perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan laporan yang jelas, kita bisa melihat efektivitas strategi kita dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk hasil yang lebih optimal.
pelaporan juga penting untuk melihat tren yang muncul dan menyesuaikan strategi di masa depan. Mari kita lihat studi kasus dari brand lokal Erigo yang berhasil membangun merek mereka dengan strategi media sosial yang efektif. Mereka memanfaatkan platform seperti Instagram dan TikTok untuk memperkenalkan produk mereka kepada kalangan muda. Erigo menggunakan foto dan video berkualitas tinggi, storytelling, dan hashtag yang sesuai untuk membangun merek mereka. Hasilnya, Erigo berhasil menjadi brand lokal yang kuat dengan pengikut yang banyak dan penjualan yang meningkat. Dari studi kasus ini, kita bisa belajar pentingnya konsistensi dan kualitas konten. Sekarang, mari kita simpulkan poin-poin utama yang telah kita bahas. Kita telah mempelajari dasar-dasar analisis performa media sosial, dari metrik utama hingga studi kasus Erigo. Dengan analisis yang tepat, kita bisa mengoptimalkan media sosial untuk membangun merek yang lebih kuat. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih telah menyimak. Selamat mencoba strategi media sosial Anda.